This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah SKADA. Dan untuk pertemuan minggu ini, kita akan berbicara tentang Distributed Control System atau DCS. Jadi kalau misalkan kita lihat secara gambaran umum, DCS itu sama SKADA itu adalah sama-sama merupakan supervisory control. Ya, jadi kita melakukan pengawasan terhadap sensor-sensor atau perangkat yang ada di lapangan dan kita kontrol lalu dikirimkan ke control room untuk informasi yang ada yang berasal dari lapangan. Jadi sama ya. Merupakan supervisory control juga. Tapi bedanya kalau DCS itu adalah satu kesatuan yang utuh. Jadi dari control room, dari komunikasinya, komputernya, pengontrolnya, dan sensornya itu satu paket. Kalau sistem SCADA itu bisa terdiri dari berbagai vendor yang berbeda. Jadi bisa jadi sensornya dan pengontrolnya itu berasal dari vendor yang berbeda. Misalkan sensornya dari vendor A, berkomunikasi dengan cara B, lalu terkoneksi dengan pengontrol yang berasal dari vendor C, dan pakai jaringan D untuk masuk ke control room yang merupakan produk buatan lain. Ya, itu artinya ya semuanya terpisah tapi saling terkomunikasi. Sementara kalau DCS itu satu produk ya vendornya. Jadi dari control room ke bawah itu semuanya menyatu. Tetapi masalahnya adalah apakah lebih bagus DCS atau SCADA? Ya. Jadi kalau misalkan dari segi harga, DCS itu biasanya lebih mahal karena satu kesatuan canggih dan kita harus beli semuanya. Sehingga kalau dibilang bagusan DCS bisa jadi memang seperti itu karena ya itu tadi lebih mahal. Tapi secara fungsionalitas bisa jadi sama saja. Lalu dibandingkan PLC seperti apa? PLC sama SCADA DCS itu enggak satu satu hal yang bisa dibandingkan karena PLC itu pengontrol, sementara DCS itu adalah sistem yang ada pengontrol di bawahnya. Pengontrolnya bukan PLC. Jadi kalau DCS itu adalah satu sistem kesatuan utuh, kalau PLC itu pengontrolnya atau controllernya. PLC itu bisa dibandinginnya sama microcontroller ya yang sama-sama pengontrol atau pakai DAC dan komputer pada lab view. Tapi kalau keseluruhannya ya itu kita seperti membandingkan DCS dengan SCADA, di mana PLC bisa jadi termasuk bagian dari sistem SCADA. Ya, kan kita bisa lihat kalau untuk sistem SCADA bisa jadi PC-nya pakai OS window, dan OS window itu dia bisa komunikasi dengan software PLC. Jadi software PLC-nya bisa diinstal ke OS window tadi. Kalau DCS itu bisa jadi OS-nya atau operating system-nya itu bawaan dari vendornya, isinya bisa jadi beda sendiri, komunikasinya juga khusus, dan pengontrolnya juga khusus. Ya, jadi nggak heran kalau lebih mahal. Ya harganya itu bisa ya sampai puluhan miliar. Ya. Jadi untuk dibeli di lab itu jadi mahal sekali. Oke, nah kita kembali lagi ke pengertian DCS ya. Jadi secara sistem mirip sama SCADA, sama-sama supervisory control.
Cuma memang lebih satu kesatuan karena terdiri dari satu vendor. Tapi untuk fungsionalitasnya, zaman dulu, DCS itu untuk pengontrolan proses yang berlangsung secara kontinu. Kalau PLC SCADA itu untuk pengontrolan digital atau diskrit. Jadi kalau PLC, waktu belajar dulu kan kita lihat dia nyala atau mati ya. Outputnya nyala atau mati, inputnya aktif atau tidak. Itu adalah digital. Logika on atau logika off. Logika 1 atau logika 0. On atau off. Itu asal muasal PLC. Jadi untuk mengontrol hal-hal yang bisa dinyatakan sebagai logika 1 atau logika 0. Contohnya, lampu menyala atau mati, motor menyala atau mati, sensor pelampung menyala atau mati, dan seterusnya. Sementara DCS itu untuk fungsi analog yang pengukurannya merupakan besaran analog seperti kecepatan aliran, pengukuran suhu, dan lain-lain. Tetapi semakin ke sini itu semakin ngeblur ya, yang tadinya PLC cuma bisa untuk I/O digital, sekarang udah ada ADC bisa untuk I/O analog, dan DCS juga tadinya untuk industri proses yang kontinu, sekarang ada untuk industri yang membutuhkan proses on off juga. Ya. Nah, itu makin lama makin ngeblur ya. Jadi kayak makin gak ada bedanya. Kayak HP sekarang ada kameranya ya. Zaman dulu kan handphone itu cuma bisa buat nelpon, dulu ditambah fitur SMS, lalu timbul fitur GPS, ada kamera, video makin bagus. Bisa jadi lebih bagus daripada kamera zaman dulu yang mungkin masih terbatas lensanya atau spesifikasi dari ketajaman lensanya. Ya karena memang makin kesini sekarang ya semuanya makin integrated. Jadi HP yang tadinya cuma bisa buat nelpon sekarang bisa buat macam-macam, sama kayak PLC yang tadinya cuma bisa buat I/O digital sekarang udah I/O analog. Nanti mungkin di pakaiin WiFi, bisa pakai GPS juga ya, walaupun kita harus lihat fungsionalitasnya apakah memang membutuhkan pakai WiFi atau enggak. Jadi kalau misalkan pakai WiFi, kita bisa upload download programnya, nggak usah pakai kabel, kita langsung kirim. Cuma kan masalahnya kalau dihack nanti orang sembarangan bisa ngambil apa namanya, bisa masukin program aneh-aneh ke situ. Jadi memang kita lihat dari faktor keamanan juga. Saya yakin sebenarnya produk-produk kontrol itu bisa dibuat lebih canggih, bisa ditambahin fitur macam-macam, tapi kan pertanyaannya, memang kita butuh nggak sih untuk ditambahin sampai secanggih itu? Misalkan kita nambahin fitur GPS itu di micro atau di PLC, ya bisa aja, tapi buat apa juga gitu kan. Ya. Nah, untuk kita balik lagi ke DCS ya. Jadi zaman dulu memang hanya untuk industri kontinu terus-terusan dan bisa tersebar secara geografis. Ya, contoh industri yang terus-terusan itu ya kayak migas sama PLTA. Ya. Kemudian kita juga lihat untuk sistem SCADA jaringan listrik itu dia terus-menerus. Kenapa terus-menerus? Karena kita pakai jaringan listrik itu 24 jam. Jadi continue terus-menerus itu krusialnya di situ, itu jangan sampai dia ada waktu off-nya. Ya, jangan sampai ada waktu off-nya, itu harus dimonitor terus-menerus. Sama juga dengan migas, ya biasanya kalau kerja di migas itu shift-shiftan ya kalau operatornya. Dia kerja 24 jam, nggak mau buang-buang waktu untuk mengambil waktu istirahat untuk mesinnya. Manusia bisa istirahat, tapi untuk mesin ya dia continue kerjanya seperti itu. Tapi ada juga industri yang prosesnya berlangsung secara batch.
ya. Jadi dia menyelesaikan bagian ini dulu, lalu ada urutan berikutnya, lalu berikutnya seperti apa, dan lain-lain. Ya, jadi itu DCS, ya, bisa untuk continue dan batch. Nah, sekarang kita juga bisa lihat ya DCS sama seperti SCADA itu tentu saja pakai peralatan komputer dan peralatan komunikasi lainnya, dan dia bisa melakukan proses pengaturan 1 sampai 256 loop dalam satu control box. Maksudnya loop itu apa? Ya, satu pengukuran dan satu umpan balik, itu loop. Jadi misalkan kita mau mengatur temperatur suatu piranti, yaitu satu loop. Jadi untuk satu control box bisa sampai 256 loop. Nah, jadi nanti kalau kerja di kontraktor, yang penting adalah kita harus tahu yang mau dimonitor itu ada berapa besaran, dan kita beli perangkat pengontrolnya sesuai dengan spesifikasinya. Jangan terlalu mahal, artinya jangan sampai kita beli lalu mubazir. Karena misalkan, oh ternyata di pabrik ini ada 56 loop atau piranti yang harus dikontrol, umpan balikan. Lalu belinya 4 control box yang bisa memuat 1024 loop. Ya, itu mubazir atau boros. Tapi jangan sampai juga ada 500 loop, tapi cuma beli satu control box. Atau kalau misalkan kebayangnya PLC, misalkan kita mau beli satu PLC, ya kita harus lihat dia bisa berapa I/O, dan di pabrik itu harus tercover ke semua I/O itu. Ya, jadi biasanya milih PLC-nya juga tergantung dari marketingnya, ya. Pendekatan marketing sih sekarang, karena satu merek PLC satu sama lain itu nggak terlalu jauh beda sih dari segi performansi. Ya, jadi paling lihat harga sama pendekatan marketing aja. Karena fiturnya juga kurang lebih hampir sama, nggak ada beda di antara satu PLC sama yang lain. Semua bisa analog, semua bisa I/O digital, ya semua bisa memproses, semua pakai bahasa ladder. Bahasa laddernya juga mirip-mirip. Ya kan kemarin udah belajar sama sama CX1 itu kan kurang lebih mirip. Jadi ya ya tergantung dari marketingnya. Oke, nah kita ngelihat ya di sini 1 sampai 256 loop. Jadi satu loop itu bisa menggunakan satu jenis pengontrol, dan saat ini pengontrol udah bisa melakukan kemampuan komputasi yang besar, karena kan zaman sekarang memorinya udah besar, jadi mau pakai PID, mau pakai fuzzy, mau pakai neural network, itu udah bisa dalam satu loop. Ya. Tapi mungkin kalau mau pakai neural network itu ya kita harus lihat kapasitas memorinya, karena butuh kapasitas memori yang sangat besar. Beda dengan PID sama fuzzy yang bisa pakai apa namanya, bisa pakai microcontroller biasa. Kalau ANN apalagi udah masuk ke deep learning dan juga apa namanya, convolutional neural network, itu butuh memori yang sangat besar. Nah, untuk sistem DCS itu dirancang dengan prosesor redundant. Redundant itu artinya ganda. Artinya kalau satu nggak dipakai, bisa pakai yang lain. Maksudnya adalah biar bisa dipakai terus-menerus, dan kalau terjadi kerusakan di satu prosesor, itu bisa pakai prosesor yang lain. Untuk sistem redundant itu sudah umum di dunia DCS ya, jadi semua disiapin cadangannya. Kalau misalkan jaringan juga ada sistem redundant-nya, sistem cadangannya, pengontrolnya juga redundant. Terkesan mahal karena kayaknya jadi 2 kali lipat harganya dibandingkan harga kalau kita beli satu-satu. Tapi itu untuk memastikan produksi berjalan dengan lancar dan monitoring sistem juga berjalan dengan lancar. Jadi cost-nya itu
bisa digunakan untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya ke apa namanya uh, produksi yang berhenti karena terjadi kerusakan di satu alat. Jadi kita jaga-jaga jangan sampai pengennya menghemat, nggak redundant semuanya satu-satu. Lalu ketika terjadi kerusakan, sistem berhenti berproduksi selama beberapa hari. Itu bisa mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Nah, jadi kalau kerja nanti di dunia industri seperti ini ya memang ujung-ujungnya cost ya. Mau mendapatkan cost besar-besarnya dengan usaha seminimal mungkin. Tapi tetap aja semuanya redundant. Ya, apalagi kalau pakai DCS itu otomatis sudah redundant sih. Kita beli produk ini dari Yokogawa, Honeywell, lalu Foxboro. Bahkan kalau Foxboro itu dia Quick Connect, dia pakai 3. Jadi 2 dianggap nggak cukup. Cadangannya, bukan cadangannya ya, prosesornya ada 3, saling berkomunikasi satu sama lain. Itu kalau kata marketingnya itu kelebihannya. Ya, kelemahannya tentu saja bisa jadi lebih mahal. Oke, kita bisa lihat di sini. DCS itu menampilkan grafis dan software untuk konfigurasi kontrol. Ya, kayak kemarin kita udah belajar HMI, CX Designer, ya itu adalah software untuk konfigurasi kontrol juga. Tapi itu software untuk PLC SCADA, bukan untuk DCS. Ya, kita nggak bisa ngasih yang software DCS karena seperti saya bilang, DCS itu mahal. Ya. Dan harus beli alatnya. Jadi software, PC, alat komunikasi, sensor itu satu kesatuan. Jadi nggak mungkin kita beli PC-nya aja atau pengontrolnya aja, yang itu yang membuat kayaknya jarang kampus yang punya DCS di labnya, karena kalau beli seperti saya bilang harganya bermiliar-miliar. Ya. Jadi paling kampus tuh punyanya PLC yang kita bisa koneksikan satu sama lain jadi sistem SCADA. Ya, kalau DCS terlalu mahal. Tapi ngebayangin software konfigurasi kontrolnya ya kayak yang CX Designer kemarin. Jadi kita bisa atur-atur tampilan grafisnya untuk menampilkan apa yang ada pada lapangan secara real. Ya. Nah, DCS juga bisa bekerja di satu atau lebih workstation, ya, jelas. Dan komunikasinya bisa pakai kabel atau fiber optik. Ya, kalau zaman sekarang lebih suka pakai fiber optik karena kelebihannya yang pertama dia tidak tergantung atau sorry tidak gampang terganggu dengan medan elektromagnetik karena kan fiber optik dia ngiriminnya cahaya laser yang dipantul-pantulkan di dalam sebuah kaca yang memiliki koefisien refleksi mendekati 1, ya mungkin 99,99999 ya. Jadi memantulkan semua cahaya yang dikirimkan. Fungsinya adalah biar nggak hilang informasi yang terkandung dari cahaya tadi. Kalau faktor refleksinya 90% aja, mantul 5 kali ya tinggal hitung informasinya berarti tinggal 0,9 pangkat 5. Ya, itu bisa di bawah 50%. Jadi datanya hilang 50% kalau kita pakai kaca yang koefisien refleksinya cuma 90%. Jadi memang butuh bahan material kaca yang merefleksikan cahaya dengan faktor koefisien refleksi yang besar. Itu fiber. Yang pertama tadi ya, kelebihannya dia bisa dia nggak gampang terganggu dari medan elektromagnetik. Kalau kabel listrik, dia dikasih medan magnet di sekitar kabelnya, itu nanti terjadi interferensi medan, ya akan mengganggu informasi yang dikirim. Yang kedua adalah informasi yang dikirim pakai cahaya laser tadi itu lebih besar. Jadi kalau kabel listrik mungkin terbatas kapasitasnya. Kalau pakai kabel fiber itu apa namanya itu bisa lebih banyak informasinya. Jadi nggak
nggak mesti pakai banyak-banyak. Ya kalau kita lihat kalau internet sekarang kan pakai fiber ya biar bagus karena bandwidth-nya lebih besar. Kalau masih pakai kabel tembaga ya gitu. Siap-siap aja dapat banyak gangguan. Oke, sekarang kita lihat lagi pengertian terdistribusi dalam DCS. Yang pertama itu adalah geografis. Jadi DCS itu bagus banget kalau diaplikasikan pada proses produksi yang memiliki karakteristik geografi yang tersebar dengan jarak yang jauh. Nah, misalkan kalau di Chevron itu sumur minyaknya itu luas sekali, ya bisa lebih besar daripada satu kota. Ya, jadi dia bisa terintegrasi semua informasinya di sebuah control room. Ya, lalu untuk apa namanya industri-industri oil and gas yang lain, ya terutama itu luas areal yang dicakup itu sangat luas dan masing-masing misalkan sumur minyak itu tentu saja harus bisa dimonitor dari jauh, ya misalkan dari control room. Kita nggak mau kalau misalkan ada kejadian di satu sumur minyak aja itu nggak terdeteksi atau nggak termonitor oleh operator. Itu yang dibilang yang tadi maksud dengan geografis. Terus yang kedua untuk resiko kegagalan operasi. Jadi karena dia meliputi loop yang banyak, jadi gangguan di satu loop itu tidak akan mengganggu performansi di loop yang lain. Jadi kegagalan di satu sumur minyak itu tidak akan membuat sumur minyak yang lain shutdown. Ya, kita tinggal apa namanya fokus memperbaiki sistem pengontrolan di sumur minyak tersebut dan kita nggak perlu matiin sistem pengontrolan di sumur minyak yang lain. Ya, lalu fungsional, ya. Jadi secara fungsional masing-masing bagian dalam BCS itu bisa kerja sendiri-sendiri, tapi tetap termonitor dengan baik. Ya ini lebih kayak hierarki perusahaan. Jadi kalau ada bagian sistem yang ngadat, yang sistem lain nggak terganggu. Tapi bagian control itu bisa tahu kalau ada sistem yang ngadat. Nah, untuk perkembangan DCS yang kita bisa lihat untuk aplikasi sistem control industri itu mengalami perkembangan sesuai teknologi. Zaman dulu masih pneumatik, ya. Jadi dia memiliki sistem kontrol pneumatik yang menggunakan udara bertekanan untuk menggerakkan piston dan menggerakkan aktuator. Jadi zaman dulu masih pakai relay-relay pneumatik. Lalu ada juga setelah pakai relay pneumatik, ya kelebihan dari pneumatik adalah dia memiliki gaya dorong yang besar, tapi belum sebesar yang hidrolik. Ya, ya. Jadi sistemnya mirip pneumatik sama hidrolik. Cuma kalau pneumatik itu dia memiliki daya dorong yang kecil, tapi lebih bersih. Kalau hidrolik dia daya dorongnya besar, tetapi lebih kotor karena menggunakan fluida berupa oli. Lalu setelah sistem kontrol pneumatik itu kita menggunakan sistem kontrol elektronika analog. Ya, ini udah biasa ya. Jadi untuk apa namanya? Mematikan menghidupkan putaran motor, matiin hidupin lampu, mengatur kecepatan dan lain-lain. Nah, untuk komponen yang digunakan itu biasanya pakai transistor, SCR, ya, diode, triac ya untuk mengatur AC. Dan juga kita bisa pakai LDR atau light diode resistor, bisa pakai infrared juga. Ya, jadi pengaturannya masih murni menggunakan elektronik. Lalu berkembang dengan sistem kontrol digital, ya, itu kita pakai semiconductor kayak trafo BJT FET, diode, IGBT, ya. Lalu ada SCR, dia teriak juga. Ya. Lalu setelah itu masuk ke sistem supervisory control. Ya, ini yang sistem sekarang. Ya, jadi kita pakai pengawasan. Komputer digunakan untuk mengawasi, namanya supervisory computer.
ya, tapi juga supervisory control karena komputernya digunakan untuk monitoring dan controlling. Nah, apa namanya, efisiensi produksinya itu bisa dengan cara mengatur kecepatan, di mana pelatihan produksi dan lain produksi dapat di-set untuk membuat produk. Nah, jadi kita bisa membuat otomatisasi sistem dari pembuatan produk di suatu pabrik. Itu juga bisa untuk menurunkan biaya material dan upah kerja dari produk, meningkatkan kualitas dan menurunkan barang buangan atau barang cacat atau reject, lalu meminimalkan downtime dari mesin produksi. Jadi downtime itu adalah waktu di mana mesin nggak beroperasi. Jadi kita mau minimalkan downtime dari mesin itu berarti kita mau mengoptimalkan penggunaan mesin biar produksi bisa berjalan dengan terus-menerus dan cepat, serta biaya peralatan produksi yang murah. Nah, untuk memenuhi tuatan di atas, kita pakai PLC ya. Nah, jadi ini udah seperti ini. Ini kita lihat ini gambar DCS zaman agak dulu, karena komputernya masih pakai CRT dan ini CPU-nya masih jadul. Tapi ini gambarnya kayak gambar di CX Designer kemarin ya. Ini adalah gambar control room, gambar CX Designer contohnya. Nanti ada monitoring di sini, ada historian, ada trend, ada gambar alarm dan lain-lain ya. Ini seperti ini. Lalu setelah PLC muncul ke DCS ya. Jadi DCS itu lebih integrated ya. Lalu ke sistem kontrol berbasis jaringan ya. Jadi sekarang sudah masuk ke jaringan ya. Jadi kita bisa mengirimkan informasi yang berasal dari sensor ke internet misalkan ya. Jadi kita bisa apa namanya, memonitor beda pulau kalau mau ya, beda pulau kalau mau. Jadi misalkan saya mau memonitor tingkat abrasi pantai di pantai utara Jawa. Itu kalau pakai apa namanya, kalau pakai jaringan SCADA tentu saja akan mahal karena kebayang pakai kabel fiber optik sepanjang Pantura yang panjangnya bisa di atas 1000 kilometer. Jadi ya penggunaan IoT tepat dipakai di situ. Jadi kita pakai sensor-sensor yang diletakkan di tempat-tempat di Pantura Jawa, lalu dia terkoneksi ke internet ya, karena diharapkan di tiap apa namanya, tempat letakkan sensor di Pantura itu sinyal internetnya udah bagus. Nah, kita tinggal monitor dari suatu kota di Pulau Jawa. Itu pemanfaatan IT ya. Ya kalau misalkan tepatnya dekat, menurut saya kurang tepat sih kalau pakai IT. Misalkan masih di apa namanya, masih di satu ruangan yang sama. Misalkan monitor suasana kelas pakai IoT, tapi dikirimnya ke kelas sebelah dan lain-lain, ya berarti kita sangat tergantung dengan kecepatan internet di situ. Padahal kita bisa pakai kabel biasa. Ya. Tapi kalau untuk beda kota atau satu kota tapi tempatnya jauh, itu tepat aja sih kalau pakai IoT. Ya, lalu ada sistem kontrol berbasis teknologi jaringan terbuka atau open network teknologi. Ya, kita bisa lihat di sini. Ya, itu tergantung dari merek atau vendor. Ya, tergantung dari vendor yang dipakai karena tiap DCS itu adalah milik vendornya. Jadi kadang-kadang agak susah kalau belajar DCS secara umum karena beda vendor, beda konfigurasi, beda protokol. Ya, tetapi secara gambaran umum sebenarnya ada benang merah yang menghubungkan semuanya. Ya, jadi kita udah lihat kemarin, dulunya ada namanya DDC ya, di pertemuan setelah UTS itu kita pernah belajar tentang DDC atau Direct Digital Control pada tahun 62 ya. Dan pada saat itu ada 224 variabel proses yang diukur.
dan 129 valve ya, control valve yang dikontrol pakai komputer. Lalu pada tahun 1975 itu Honeywell memproduksi DCS pertama kali dipakai dan nama produknya adalah TDC 2000, dan pada saat itu DCS itu merupakan pengembangan dari DDC. Lalu setelah Honeywell yang merupakan perusahaan Amerika itu memproduksi atau membuat DCS, muncul perusahaan Jepang yang pakai yang memproduksi DCS dengan nama Centum. Lalu ada juga Bristol yang yang produksi DCS dengan nama UCS 3000. Dan pada tahun 80 itu ABB ya, itu produksi DCS namanya Network 90. Ya, kita bisa lihat di sini perusahaan-perusahaan pengembang DCS itu contohnya kayak Yokogawa di Jepang, Honeywell di USA, Rockwell di USA, ABB di Europe, ya Siemens, Ansaldo, GE, Alstom, Schneider, Invensys, ya itu adalah perusahaan pengembang produk DCS. Ya, masing-masing vendor tersebut memiliki trademark DCS masing-masing. Ya, jadi kalau misalkan mau dilihat konfigurasinya seperti apa, ya kita harus melihat vendornya. Karena masing-masing vendor itu menghasilkan DCS dengan karakteristik yang agak berbeda. Ya, jadi mau pakai DCS yang mana atau vendor yang mana itu sekali lagi tergantung dari marketing. Karena walaupun konfigurasinya agak sedikit berbeda, tapi fungsinya sama-sama aja. Dan secara kualitas kayaknya sih nggak beda jauh ya. Sama kayak misalkan HP. Tapi kayaknya kalau HP atau handphone itu kan sudah ada segmentasi pasarnya sendiri-sendiri. Ada yang suka produk Apple, ada yang suka produk Huawei, ada yang suka produk Xiaomi misalkan. Ya itu sudah ada pangsa pasarnya masing-masing. Ya itu sama seperti DCS, itu masing-masing juga sudah ada pangsa pasarnya masing-masing. Ya sama kayak HP tadi, walaupun fiturnya ya sama kan, bisa nelpon, bisa potret, bisa video, bisa GPS, tapi kan ya tiap orang itu kadang-kadang mencari HP tergantung dari keinginannya. Ada yang karena pengen murah, karena ada yang pengen biar bisa selfie dan bagus, ada yang biar keren dan lain-lain. Ya, itu sama kayak DCS. Jadi agak susah untuk bilang produk mana yang lebih bagus dibandingkan produk yang lain. Oke, nah kita bisa melihat untuk arah pengembangannya. Ya, jadi kalau kalau untuk sistem pneumatik pada tahun 1951 itu ada pneumatic controller, ya itu, lalu 57 ada pneumatic transmitter, itu adalah era pneumatik, jadi tahun 50-an. Lalu tahun 70-an itu adalah era analog, ada direct digital control, ada electrical controller, ada DCS yang pertama kali tahun 1975. Lalu tahun 90 udah masuk ke era digital, ada software suite for advanced control and advanced production management, ada fully digital noise free sensing with world first silicon digital sensor, ada foundation field bus on EGA file intelligent on digital network. Itu tahun 90. Kalau tahun mulai sekarang ya kita udah mulai masuk ke plan resource manager. Jadi ini semua sudah sama dengan nilai yang terintegrasi. Ada juga network based control system dan lain-lain. Jadi kita bisa lihat ya sekarang semua masih atau makin jaringan oriented ya, makin mengandalkan kecepatan jaringan, karena ya kalau dari segi prosesor dan lain-lain sebenarnya udah cukup ya, mau sistem kontrol secanggih apapun ya bisa di cover atau bisa menggunakan DCS. Ya, memorinya saya rasa sih cukup-cukup aja. Bahkan kadang-kadang kita perlu memilah apakah sebuah sistem
butuh pengontrol yang canggih atau enggak. Kalau nggak butuh pengontrol yang canggih-canggih amat, udah pakai PID aja. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, nanti jam 13, sorry, jam 14.30 nanti ada kuis ya. Jam 14.30 ada kuis, jadi tolong dipersiapkan aja, jangan sampai telat atau lagi ini apa namanya, apalagi nggak datang. Ya. Kalau misalkan